Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar belum ya? Sudah, Pak. Oke, baik kita mulai ya, Mas dan Mbak. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi ini adalah web keempat. Jadi saya tidak memberikan materi baru, tapi kita akan mencoba untuk membahas hasil tugas 3 ya. Nanti untuk persiapan tugas 4. Kalau kita cek ya di e-learning, aktivitas belajar 11 ya. Aktivitas belajar 11 itu sudah ada tugas 4 ya, Mas dan Mbak. Mungkin juga sudah dilihat. Saya cek ada 4 mahasiswa sudah mengumpulkan ya. Tapi saya belum koreksi ya. Nah, saya ingin menunjukkan ke teman-teman ya. Jadi nanti ketika sudah mengupload tugas 4, nanti ada antrian ya. Antrian untuk pengecekan similarity score sama AI score ya. Contohnya begini. Ini ada drill bit, statusnya submitted. Berarti ini baru dikirim aja. Tugasnya baru dikirim, disubmit ya namanya. Nanti masuk antrian gitu ya. Masuk antrian berbarengan dengan mahasiswa lain di kelas lain. Di mata kuliah lain juga, karena ada mata kuliah karya ilmiah, ada metode sama-sama pakai ini ya. Nah, mungkin butuh waktu 1-2 hari atau 3 hari gitu. Contoh yang sudah keluar ini ya, tiga di atas ini sudah keluar semua angkanya. Tanggal 2 Juni, sekarang 3 Juni mungkin 1 harian ya. Ada similarity score 13%, AI score-nya 9% gini ya. Ada similarity 5%, AI score 61% gitu ya. Nah, yang diperhatikan apa gitu ya. Ini kita ngomongin ini dulu ya. Angka-angka ini dulu nih. Jadi yang perlu diperhatikan teman-teman nanti adalah angka similarity score ya, yang ini. Jangan sampai angkanya lebih dari 30%. Karena maksimal adalah 30%. Ini kebetulan kecil-kecil ya. 5, 4, 13, yang satu belum. Angka ini didapat dari mana? Dari teman-teman ketika nyusun tulisannya. Akan banyak similarity ketika copy paste. Ya. Kalau copy paste sudah dipastikan similarity yang banyak. Kalau dikit, ya berarti banyak pakai kalimat sendiri atau diparafrase. Gitu ya. Karena dalam penyusunan karya ilmiah, proposal maupun proposal ya, sudah dipastikan kita pakai referensi. Sudah dipastikan itu. Ketika pakai referensi, berarti kita mengutip. Ketika mengutip, berarti pasti ada kemiripan. Pasti ada angka similarity ya. Nah, makanya di sini ada standarnya ya, UT itu 30%. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian hasilnya kayak apa? Ini saya ambil yang 13% ya. Tadi yang 5% itu kan kecil-kecil ya. Ini yang kelihatan aja. Misal 13% ya. Ini udah lolos ya untuk secara similarity. Tinggal nanti isinya. Sama kesesuaian tulisannya. Nah, nanti ada blok-blok ya. Warna merah, ungu, biru kayak gini. Umumnya similarity itu terdeteksi dari nama instansi gitu ya. Nama lembaga nih. Dinas Perpustakaan Kearsipan ya dimanapun kotanya kayaknya sama gitu ya nomenklaturnya. Kenapa terdetek? Ya dari sistem lah gitu ya. Kemudian istilah-istilah umum. Nih, pengolahan arsip dinamis itu kan umum ya. Tapi oleh sistem terdeteksi. Dia nggak jadi masalah. Selama angkanya kurang dari 30, aman-aman aja nggak perlu diganti ya teman-teman ya. Kalau warna putih kayak gini berarti nggak ada ya. Nah, yang kayak gini-gini nih. Ini kenapa ya? Kemungkinan kalimat ini tuh mirip dengan yang sudah ada. SPBE ini kan umum ya, istilah umum. Banyak sekali tulisan SPBE ternyata terdeteksi gitu ya. Ini ada di sumbernya UMPR misal gitu. Jadi ketika nanti misal aja
punya teman-teman 31%. Perlu perbaikan. Yang perbaikan yang mana? Yang ada warna-warnanya. Intinya gitu ya. Saya hanya ini contoh menunjukkan aja. Bab ya kan, masa bab ke itu ya kan nggak nggak pas. Nah, ini adalah contoh-contoh aja ya. Warna-warna inilah yang akan diperbaiki. Misal angkanya tinggi. Kalau angkanya nggak tinggi nggak jadi masalah ya. Sampai ke bawah ya. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi similarity seperti itu ya. Nah, kemudian kalau AI score, coba ini muncul nggak ya? AI score kadang ininya agak lambat apa? Nah, ini ya, muncul ya. AI score-nya berapa tadi ini? 7. Kok ini 0 ya? Similarity 4. Oh iya, iya, iya. AI score saya belum terlalu tahu. Oh, ini mungkin ya, yang di blok-blok mungkin ya. Yang di blok mungkin ini pakai AI gitu ya. Yang ini saya kurang terlalu paham karena belum tahu ketentuannya. Jadi nanti yang saya lihat ya, karena ini di kelas saya, yang saya lihat angka similarity. Angka AI saya nggak lihat ya. Misal angkanya 50, 60 kayak gini, 70 misal. Kalau memang proposalnya menjadi lebih rapi, dengan similarity-nya cuma 10, 5, itu nggak apa-apa ya. Kalau kebetulan kecil-kecil kayak gini, lebih bagus lagi ya. Kalau kecil, hasilnya bagus, itu lebih bagus lagi. Nah, itu adalah nanti yang terjadi di tugas 4 ya, teman-teman. Jadi, ini kan sampai tanggal berapa ini? Oh, tanggal 8 Juni ya? Sampai tanggal 8 Juni. Kalau artikel ilmiah sampai tanggal 28. Kok ini tanggal 8 Juni ya? Oke lah, sementara ikuti tanggal ini dulu ya. Kalau nanti ada perpanjangan ya berarti ikutin aja perpanjangan. Nah, maksudnya ketika ini 8 Juni, berarti teman-teman kalau bisa tanggal tanggal 6 atau 7 sudah submit seperti ini ya, biar angkanya muncul kayak gininya. Ketika muncul nanti misal di atas 30% masih bisa diperbaiki, masih ada waktu 1 atau 2 hari gitu. Jangan hari terakhir itu nanti diperbaikinya kapan gitu ya. Kemudian hasilnya belum tentu langsung muncul gitu ya. Nah, berikutnya tentang ininya, penilaiannya. Tugas 3 kemarin ternyata sudah ada nilainya ya. Saya juga kaget tuh. Semester lalu sepertinya nggak model seperti ini. Nah, ini adalah poin-poinnya ya, teman-teman. Ini saya jelaskan aja biar nanti tahu kenapa saya kok nilainya cuma 60, cuma 65. Mungkin ada yang udah 80 gitu ya. Ada yang hanya 50, kenapa gitu ya. Nah, kita tutor tuh pakai patokan ini, ternyata sudah tersedia ya. Jadi ada kejelasan fenomena dan data pendukung. Ini 1, 2, 3, 4 rentangnya. Ini kecil ya, rentang ini adalah rentang kecil. Nggak berpengaruh banyak lah di sini karena 1 poin ya. Kebaruan topik gagasan fokus bahasan yang dipilih sesuai dengan prodi keilmuan. Nah, ini mungkin sesuai ya di sini atau sangat sesuai. Ini paling ini ya, kalau kalau semuanya kearsipan kemungkinan besar ini nanti poin-poinnya. Mungkin ada yang masih saya beri cukup gitu ya. Nanti di tugas 4 kemungkinan saya akan berinya ya ini. Urgensi dan kejelasan perumusan masalah. Jadi di bab latar belakang sama perumusan masalah harus jelas ya. Nah, di sini yang rentangnya lumayan lumayan apa tinggi ya. Kalau yang ini rentangnya hanya 1, di sini tuh rentangnya dari 9 ke 15 ya. Jauh banget ya. Sehingga kalau teman-teman udah bagus, yang sesuai itu hanya 9 dapatnya. Bukan 10, 11, 12. Sangat sesuai 15. Kalau sangat sesuai kan sudah bagus banget ya. Ini rentang yang lumayan berjarak nih ya. Termasuk ini relevansi kajian literatur dengan variabel penelitian. Jadi sumber referensi, penelitian terdahulu, daftar pustaka diperhatikan ya. Nanti saya jelaskan ulang.
sedetail-detailnya itu harus benar. Sehingga teman-teman bisa ngincer yang angka yang tinggi gitu. Kalau referensinya sesuai, kemudian dalam penulisannya belum sesuai, ya udah mungkin yang ini. Sangat sesuai itu kalau kalau sudah benar semua gitu ya teman-teman ya. Harapannya tuh nanti hal-hal kecil bisa diperhatikan. Ini juga rentangnya tinggi ini. Makanya ketika 2 poin ini nilainya lah hanya 18, sudah selisih 12 angka dengan angka ini nilainya 30 gitu ya. Makanya nilainya mungkin 60-an teman-teman ya. Walaupun ada yang tinggi, ada yang masih 50 juga. Kesesuaian metode yang digunakan ya. Jadi ada metode jelas ya. Nanti kualitatif, kuantitatif gitu ya. Tambahkan referensinya, struktur sumber data dan seterusnya lah, pengumpulan data, analis data sejelas mungkin ya. Ini rentangnya 2 poin. Kemudian ada ketepatan instrumen penelitian, wawancara, kuesioner, apapun itulah ya, harus jelas. Analis datanya pakai teorinya siapa, reduksi data, diolah, disimpulkan misalnya gitu ya. Dan kerapian nih. Ukuran kertas, tipografi, kerapian ini pakai template yang pernah saya share aja. Gunakan aja itu ya. Kerapian ya, ada tipografi ya. Jadi huruf-hurufnya gitu, rata kiri kanannya diperhatikan ya. Kemudian ada referensi 10 minimal. 10 referensi akan saya cek DOI-nya ya, atau URL artikel jurnalnya. Karena minimal ada 5 ya, artikel jurnal. Ini juga poinnya kecil ya. Nah, poin-poin besarnya itu di kerapian ya. Kemudian di ini nih yang 15 nih. Nah, sehingga nanti ketika ini sudah saya pilih-pilih gitu ya. Pilih kayak gini, nanti muncul angkanya. Kalau angkanya di atas 75 berarti aman, teman-teman. Yang kemarin tugas 3 yang udah di atas 75 boleh dikirim ke tugas 4 ya. Itu. Boleh dilakukan perbaikan, boleh enggak. Kalau enggak ya berarti nilainya sesuai yang ada di tugas 3. Kalau ada perbaikan, kemungkinan yang nilainya akan naik lagi. Gitu ya teman-teman ya. Sebelum saya lanjut, ada yang mau tanya enggak terkait ini tugas 4? Jadi penilaian, kemudian apa tadi? Hasil similarity, hasil skor AI-nya. Begitu ya untuk yang tugas 4. Kalau nggak ada, saya lanjut lagi ya. Oke, berikutnya dari tugas 4 ya. Tugas 4 dari tugas 3 ya. Tugas 3 metode tugas 3. Ini ada beberapa nama. Kemudian saya sudah catat per namanya ya. Ada yang perbaiki cover, gunakan template. Ini otomatis berbeda ya tampilannya tugasnya. Kemudian gunakan jenis huruf yang seragam. Otomatis ada yang berbeda tulis jenis hurufnya. Jadi setiap orang komentarnya beda-beda kayaknya nih. Ada yang gunakan paragraf 1 sampai 3 tambahkan kutipan. Oh, berarti di latar belakang nggak ada sama sekali kutipan. Gitu ya. Dan seterusnya lah ini ya. Ini ada nih. Pokoknya setiap mahasiswa kayaknya beda-beda ininya. Nah, ini saya akan buka 2 ya yang sudah rapi nih. Sudah rapi ya. Yang ini atas nama Tria Fatur Rahman sama Tahaju. Ada 2 nih tugas 3 yang cukup rapi. Nanti teman-teman bisa bisa tiru lah minimal ya cara pembuatannya. Jadi template yang saya berikan kan seperti ini ya untuk cover. Cover tuh seperti ini ya modelnya ya teman-teman. Bukan nama yang di atas gitu-gitu. Biar kita seragam aja. Di kelas kita pakai yang kayak gini. Ambilnya di mana? Ada di grup, kalau nggak salah saya di deskripsi grup. Ada kan ya? Coba saya cek di WA. Ada nggak ya di deskripsi grup? Saya pernah, oh iya ada tuh. Di deskripsi grup tuh ada materi tuh web 1 ya di situ. Kalau diklik ada template.
kalau nggak salah. Iya, ada template proposal, download aja nanti kayak gini ya. Jadi isikan aja judulnya apa, nama, NIP atau NIM ya, prodi, fakultasnya, vokasi, nama tutor, kayak gini ya. Sudah jelas banget lah. Kemudian ada daftar isi ya. Nah, di daftar isi ini teman-teman buat eh, yang model kayak gini ya, yang ada halamannya. Karena banyak sekali yang nggak ada halamannya. Hanya sekedar outline ya. Kalau sudah daftar isi berarti ya isi proposalnya sudah ada halamannya. Kalau mau dibuat rapi, ya ini bab 1 berarti 1.1 ini menjorok ke dalam ya. Ada juga yang nulisnya rata kiri semua gitu. Ini ya lumayan lah, udah menjorok. Ini kalau lebih bagus lagi, gimana caranya ya? Bisa diatur lah ya. Angka satunya tuh di sini nih, di huruf P misal gitu ya. Kemudian, ya teknis ya. Teknis lah ini di Microsoft Word intinya adalah teman-teman daftar isi itu sudah ada nama-nama ininya ya, bab 1 apa saja plus halamannya. Itu sih poinnya. Dibuat serapi mungkin, yang menjorok ya menjorok ya. Kalau ada subnya lagi lebih menjorok lagi. 2.1 ternyata ada subnya lagi berarti lebih menjorok lagi gitu ya. Dibuat serapi mungkin. Seperti ini aja udah cukup lah. Ini cukup rapi nih. Kemudian ya babnya itu hanya sampai bab 3 ya, nggak ada bab 4 5. Kemarin masih ada yang bab 4 dan 5. Itu hapus saja. Kita nggak perlu ya untuk proposal. Mending teman-teman waktunya untuk melengkapi poin-poinnya. Ya. Poin-poin yang harus ada gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nih modelnya dibuat kayak gini. Yang belum nanti sesuaikan ya. Kemudian kalau tidak salah diminta abstrak ya, yaitu ikuti aja. Ada abstrak, ada kata kunci ini ikuti aja. Seperti ini ya. Bis, apa penulisannya bisa langsung disambung kayak gini aja. Kemudian berikutnya pendahuluan ya. Bab 1 pendahuluan. Kemudian ada 1.1 latar belakang. Ini tuh 1.1 tuh maksudnya satu itu bab 1 ya. Satu lagi itu poin 1. Nanti makanya ada 1.2 ya, poin kedua tentang apa sih gitu ya. Nah, usahakan setiap paragraf ini ada referensi ya, ada referensinya kayak gini. Ini oleh Sud Agustino misal tahun 2022. Usahakan ya teman-teman ya, karena masih banyak yang nggak ada. Nih, setiap paragraf ada referensinya, walaupun hanya satu nih, ini ada. Ini paragraf 3 ada referensi dari Perpres. Ya, kalau sudah masuk ke lokasi penelitiannya, mungkin oh nggak ada ya udah, memang kalau nggak ada ya nggak ada nggak apa-apa. Ini nanti ada lagi gitu ya. Usahakan ada citasinya atau referensinya gitu ya teman-teman ya di latar belakang. Bentar, saya buka ini dulu AI. Biar saya tunjukin cara. Kayaknya dulu pernah ya. Tuh web berapa ya? Web 1 atau web 2? Misalkan tulisan tadi ya. Tulisannya belum ada referensinya yang ini. Ini nggak ada referensinya nih. Mau kita tambahkan referensi gitu ya. Ini aja lah. Satu kalimat ini belum ada referensinya. Anggaplah teman-teman punya paragraf. Nggak ada referensinya. Cari ya teman-teman ini website yang ini nih. Sciencebase.com ini. SCI Space ini. Cari literatur review. Masukin aja kalimatnya. Gitu ya. Ini dulu pernah saya, ini kan ya. Dulu pernah saya informasikan. Versi gratis pun bisa. Nah, ketika kita memasukkan kata kuncinya, entah itu kata kunci atau kalimat atau paragraf, otomatis akan disusunkan sebuah paragraf baru dengan 5 referensi. Morata, Yukno, dan seterusnya. Dari sekian banyak ini kita ambil yang kira-kira pas dengan kalimat kita. Perkembangan teknologi informasi komunikasi di era revolusi industri telah mendorong transformasi digital secara masif pada berbagai sektor termasuk tata kelola pemerintahan global. Misalnya gini ya, tentang ini.
Kita cari nih ininya, kalimatnya yang pas. Jadi ini semua nggak usah diambil semua, ambil yang kira-kira pas. Nah ini sudah disambungkan ya, dari tata kelola global ditandai dengan adanya kecanggihan AI ini kan nyambung ya. Ini bisa diambil sampai marotanya. Nih, jadi bentar saya contohkan ya. Saya contohkan biar teman-teman tuh nggak bingung. Saya udah buat tulisannya beneran loh ini Pak, saya buat tulisannya itu mikir sendiri. Iya, silahkan. Tapi harus didukung dengan referensi, maksud saya gitu. Jadi yang belum ada referensinya nanti bisa ditambahi referensi, gitu ya. Nah ini kalimat awalnya nih, nggak ada referensinya ya. Sampai global ini kan tulisan kita sendiri. Kita ngomong bahwa TIK ya, Teknologi Informasi Komunikasi di era 4.0 ini mendorong transformasi digital. Apa iya bener enggak gitu. Makanya pernyataan ini harus didukung sama ya ini si Marota ini. Nah, di sini tambahkan aja kelanjutannya. Era ini ditandai. Jadi 4.0 itu udah muncul AI ya. Ini menurut siapa Marota nih? Kayak gini ya. Ini kita masih copy paste. Nanti kita perbaiki ya. Kayak gini. Udah dapat satu referensi, teman-teman. Jangan lupa tulis daftar pustakanya. Marota ini diklik ya. Akan muncul tulisannya Marota. Ada tanda cite ya. This paper. Klik aja dulu. Stylenya APA jangan lupa ya. Nanti akan muncul. Kita tunggu dulu. Nah ini. Kita copy. Kita masukkan ke dalam draft tulisannya. Ada daftar pustaka. Ini kita manual ya. Nah kayak gini. Karena stylenya APA, kan sudah pernah diajari tuh. APA itu nama belakang dibalik, kemudian singkat gitu-gitu ya. Kemudian judul tulisannya nggak miring, judul jurnalnya miring, volumenya miring. Ini sudah sesuai ya udah berarti oke. Berikutnya verifikasi. Oh ini ada link DOI-nya. Saya klik. Benar nggak ini ngomongin tentang Digital Transformation of Accounting in itu ya. Revolusi 4.0. Coba kita tunggu dulu. Digital Transformation ini kan cocok ya. Tapi kita nggak baca semua, nggak jadi masalah ya teman-teman. Nggak jadi masalah. Nih di abstrak malah ada tuh tentang yang tadi AI, IoT ini, Big Data. Udah jelas kan, berarti itu tulisannya memang ada di tulisan si ini, Marota ini. Jadi ini bisa diambil, ini bisa ditulis. Udah deh ini, nyambung ke kalimat berikutnya yang belum ada apa tadi referensinya. Misalnya ini dalam satu paragraf aja ya udah masuk paragraf 2 tentang apa. Kemudian yang tadi kan ini ya, yang ini tadi kan hasil copy paste nih yang kuning. Kita mau parafrase ya udah masukin aja ke itu, ke AI lagi untuk diperbaiki. Pengennya yang hanya dari era ini ya udah, ininya dari eranya kita parafrase, bantu parafrase. Ini kalau ini belum ada konteksnya ya. Misal kayak gini aja. Mau dirubah aja, pengen diparafrase ya silahkan, boleh aja ya teman-teman. Jadi ini dirubah, yang kuning ini dirubah ya. Misal pakai yang hasil parafrase AI kayak gini. Boleh nggak? Ya boleh, intinya masih sama. Ya. Nah udah deh, dapat. Gitu ya teman-teman ya, cara cari referensi. Mana tadi? Nah ini, dilihat teman-teman paragrafnya itu kayak apa gitu ya. Paragrafnya itu sudah memenuhi apa namanya ya, isiannya atau belum gitu.
kayak gini. Ini contoh aja. Kemudian rumusan masalah ya. Kalau rumusan masalah nanti bisa di breakdown jadi beberapa biasanya ya. Ini misal di breakdown jadi 4 ya silahkan ya. Kemudian tujuan penelitian, tujuan umum khusus, ini silahkan. Kalau teman-teman bisa merapikan, saya lebih suka ya. Ya maksudnya rapi itu lurus kayak gitu-gitunya loh. Ya kayak gini nih. Ini nanti dibuat ininya lebih lurus atau gimana lah. Kalau yang di template mungkin enggak ya, karena saya enggak apa namanya, karena bentuknya bukan proposal penuh ya, jadi ngeditnya belum diedit gitu. Tapi kalau ini bisa diedit. Ini secara umum I-nya mungkin ke sini ya ke dalam, lurus gini. Jadi angka 1 sama angka 2 lurusnya, sisanya mungkin di T. Ya ini teknis penulisan aja. Kalau mau lebih rapi, kayak gini nih, ABC kan lurus nih rapi. Termasuk yang lainnya. Nah, selain itu isinya ya. Jadi isi akan dilihat. Bab 1 hanya kayak gitu aja teman-teman ya. Harusnya sih nggak jadi masalah. Paling yang perlu mikir sedikit ya di latar belakang. Teman-teman sebenarnya kalau sudah observasi ya, sudah tahu ada masalah, ada gap atau masalah yang terjadi di sana, ketidaksesuaian yang terjadi di sana, bisa jadi poin yang di sininya, di latar belakang. Kenapa itu menarik untuk dikaji gitu. Itu apa tadi? Rumusan masalah hanya turunannya. Dari judul tuh di breakdown yang mau dibahas apanya gitu. Kalau ini bagaimana proses implementasi, faktor yang jadi penghambat atau pendukungnya apa, efektivitasnya kayak apa. Karena masih proposal ya rencana ya, ya tulis aja rencananya. Tujuan pun sama ya. Jadi nggak ada persoalan harusnya. Nah, di bab 2 tinjauan pustaka ini juga banyak yang kurang pas ya kayaknya ya teman-teman yang lain ya. Jadi tinjauan pustaka ya, kalau ada model kajian teori nanti buat bahasan yang topiknya yang ditulis di sini apa sih ini? Sub bahasan yang ditulis di sini itu beririsan dengan judul besar yang ada di sini. Jadi yang di tadi ya apa tinjauan pustaka bab 2 ngomongin aplikasi Serikandi boleh. Ngomongin implementasi boleh ya. Ngomongin pengelolaan arsip dinamis boleh. Di bawah ini nih yang tadi. Yang di bab kalau pemberkasan ya tentang pemberkasan. Implementasi kebijakan publik. Misal ini ngomongin kebijakan publiknya si Sri Kandinya gitu ya. Ya udah carinya pasti dari referensi ini. Ada referensinya atau peraturan atau undang-undang gitu ya. Dan bukan definisi. Ya definisi bolehlah sedikit kemudian dijelaskan. Biasanya 2 atau 3 kayak gini paragraf ya. Nanti berikutnya, ini ngambilnya SPBE-nya ya, karena Sri Kandi masuk di SPBE. Boleh ya, karena nyerempet di judul ini. Kemudian ada aplikasi Sri Kandi-nya. Jadi modelnya gitu ya, cara bikin subbahasanya. Kemudian arsip dinamis. Ya boleh aja. Misal ini ngambilnya arsip dinamisnya, bukan pengelolaannya ya. Nah, ini ada 4 ya. 4 sub ini nyerempet dengan judulnya. Nah, pas kayak gitu. Jadi teman-teman tuh bahasnya seperti itu ya. Kalau bingung, saya nggak tahu ini yang dibahas apa, ambil ya judulnya, taruh AI ya. Teman-teman tuh punya asisten ya, namanya AI ini. Kayaknya install aja biar cepat ya. Buatkan, saya ingin membuat proposal misalnya. Nah, buatkan outline namanya teman-teman ya. Outline untuk kedua tinjauan pustaka. Jangan lupa kasih judulnya. Ya. Kalau teman-teman sudah tahu pointer yang harus diisi, pointer itu maksudnya sistematika ya.
Sebentar, mana tadi? Ada di daftar isi biasanya. Nah ini. Tinjau. Oh ini udah ngeling ya. Jadi tinjauan pustaka. Nah ini. Apa namanya tadi? Sistematikanya ada tiga. Misalkan tiga ya. Kajian teori, penelitian terdahulu, sama kerangka berpikir. Ini ya ada tiga nih. Itu kita masukkan sebagai instruksi yang ada di ininya. Berisi tiga apa namanya itu? Sub kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual misal gitu ya. Ini ketika teman-teman bingung, saya nul di kajian teorinya itu apa sih gitu ya. Nah, di sini instruksi buatkan 3 sampai 4 sub bahasan untuk kajian teorinya. Nah, kayak gini. Kalau kalau misalkan kita coba aja lah dulu ya. Jadi instruksinya hanya pengennya kajian teorinya. Kita pengen tahu kalau dari sini itu apa sih yang diambil. Kalau secara manual kayak tadi ya. Nah ini. Kalau dari kalau kita minta bantuan ya, ada konsep arsip dinamis. Yang tadi masih nyerempet ya ada di poin 3 kalau nggak salah. Meliputi apa aja ya itu tentang arsip dinamis. Ini ngambil dari buku, artikel jurnal, peraturan, undang-undang gitu. Dibuat dalam 2-3 paragraf gitu. Kemudian ada sistem informasi kearsipan. Ini mungkin ngambilnya tadi SPBE ya masih boleh lah ya. Kayak gini. Ada serikandinya. Nah mungkin ini ada implementasi dalam organisasi publik ya ini tambahan lah. Perlu kalau kalau bisa dicari kita cari. Ternyata cuma 3 ya silahkan 3 aja ambil. Nah itu caranya teman-teman. Jadi kajian teori itu jangan kemarin kayaknya ada beberapa yang belum sesuai ya. Caranya begini gitu. Jadi teman-teman tinggal cari deh ininya. Oh ini malah udah dibuatkan ya pointer. Pointer tuh maksudnya apa aja sih yang penting untuk ditulis gitu. Ini ada pointer namanya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kajian teori model seperti itu. Kalau mau penelitian terdahulu, kalau penelitian terdahulu kan karena sudah ada, kalau nggak salah ada contohnya ya bentuk tabel. Ya berarti buat aja bentuk tabel. Ini misal ada tabelnya. Kalau ini ya silahkan buat aja bentuk tabelnya. Berarti teman-teman cari referensinya. Judul, temuan, keterkaitan dengan penelitian sekarang. Bingung ininya apa? Masukin AI lagi, tapi teman-teman harus punya datanya dulu ya. Udah ada tabelnya, ada kolomnya, tapi keterkaitannya bingung apa isinya. Copy paste aja tabelnya. Bilang aja judulnya ini, carikan keterkaitan dengan penelitian saya. Nanti kan muncul. Copy deh di sini. Boleh nggak ya? Boleh, silahkan aja. Itu akan mempercepat untuk teman-teman tahu, oh iya ya ternyata tentang ini gitu. Kemudian berikutnya kerangka berpikir ya. Nah ini kemarin banyak juga yang saya minta untuk tambahkan diagramnya ya. Ini kan ada panah-panah harusnya dibuat diagram. Mungkin harusnya diperbaiki di tugas 4 ya, ada diagramnya. Nah untuk kerangka berpikir sama ya ininya. Misal ini ya, misal ininya sudah ada kerangka berpikir nih. Kalimat dari teman-teman sudah ada tapi belum ada diagramnya masuk lagi ke sini ini malah sudah dibuatkan nih kerangka konseptualnya nih implementasi tadi perasaan nggak ada wah ini udah lengkap banget ya. Hmm. Ya adalah dari ini contohnya aja deh penelitian terdahulu nih kayak gini ya. Kalau ini kan tabelnya nggak sesuai pengen kita tuh ada posisi penelitian kita tuh apa ya bukan hasil ya
Seperti contoh yang di proposal barusan. Yang ini, keterkaitannya apa? Jadi yang dari AI nanti tabelnya nggak usah dipakai. Tapi kalau kerangka konseptualnya ini mungkin sudah dibuat ininya ya oleh AI ini. Setelah dianalisis dari judul, ternyata modelnya cukup kayak gini aja. Ada implementasi Sri Kandi, ya, mulai dari regulasi SDM dan seterusnya, masuk ke pengelolaan nasib dinamis, baru menciptakan efektivitas pengelolaannya. Ah, saya bingung pakai ini, pakai kalimat sendiri. Ya udah yang tadi aja, yang tadi yang sudah ada. Ya, Pak. Paling tinggal perbaiki kerangka berpikir atau konseptualnya. Soal ini, misal perbaiki, tambahkan apa tadi? Diagramnya. Nah, kalimatnya, oh iya tadi belum dikasih minimal 2 paragraf. Ya nggak apa-apa lah. Misal kayak gini ya, boleh nggak ya? Boleh aja. Hanya untuk merapikan nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Boleh. Nah, ini ada diagramnya. Jadi sebaiknya ada narasi, kemudian diagram. Atau diagram dulu baru penjelasan narasinya. Kayak gini ya. Kemudian dari hasil ini karena sudah ada, buat manual pakai kotak-kotak di Microsoft Word boleh ya. Jangan copy kayak gini ya. Jangan copy ini di tugas mahasiswa banyak banget hasilnya kayak gini. Kacau ya. Jadi kalau mata kuliah lain ya, yang teman-teman ngerjainnya pakai tools AI tadi ya, minta bantuan, nyari jawaban. Kemudian ada tabel atau diagram, jangan di copy manual kayak gini. Hasilnya pasti jelek ya. Hasilnya kurang rapi. Dibuat manual. Hasil tadi ya dibuat manual. Kotak-kotaknya kayak gitu pelan-pelan kayak gini. Kalau secara manual, kalau mau secara otomatis ya udah ini. Misalkan kita coba minta biar jadi chip apa PNG atau JPEG ya. Biar biar jangan buat manual. Bisa nggak gitu? Kita coba aja. Nah, jadi caranya begitu ya untuk bab 2 sampai kerangka berpikir ya. Memang yang perlu teman-teman cari itu di bagian penelitian terdahulu nih. Harus berisi, ya itulah kalau ada 5 berarti 5 dari artikel jurnal. Nyarinya gimana biar gampang? Ah ini pakai saya spesi ini. Masukin aja tadi ya. Misalkan tentang implementasi Sri Kandi. Coba mendeteksi nggak ya dia Sri Kandi. Di sini otomatis muncul ya. Dulu pernah saya jelaskan padahal. Jadi teman-teman jangan sampai kosong ya. Nah ini otomatis dapat 5 paper teman-teman ya. Itu ada 5 paper. Papernya di mana? Ambil aja di bawah nih. Sudah ada. Yang diambil apa ininya nih? Ada insight-nya nih. Hasil juga ada di sini. Tambah pengen kolom yang lain. Dulu kan pernah saya sebutkan ya. Misal ada finding di sini. Temuannya apa aja ya. Objektifnya apa, limitasinya apa, metodenya apa. Tapi ambil aja ini sudah cukup nih. Untuk bagian isinya, ini tadi apa aja sih? Oh, judul ya. Nah, ini temuan utama. Temuan utama bisa dikasih insight yang ini juga boleh. Ambil aja ini 1, 2, ini pasti Sri Kandi semua. Implementasi Sri Kandi, analisis penerapan Sri Kandi. Ini ada policy analisis, analisis kebijakan ya. Ini bisa juga nih 1, 2, 3.
Digital transformation ya, ini juga bisa nih. 5 ya, sampai 5. Bahkan ini ada 6, ada 7. Ini keterkaitannya mungkin ke bawah tuh arsip elektronik ya. Pengelolaan arsip elektronik ya sampai bawah. Ambil 5 aja gitu. Berarti kan judul udah bisa diambil dari sini. Temuan bisa diambil dari sini. Nama sudah ada namanya di sini. Nah ini ya, nama, judul, temuan ada. Nah, paling keterkaitan ini yang perlu kita pikirkan gitu ya. Bingung masuk AI lagi. Tabelnya copy paste, bilang aja minta ini untuk mengisi keterkaitannya apa. Nanti hasil AI kita cek. Oh iya benar yang ini kita masukin aja gitu. Itu ya teman-teman. Nah ini hasilnya. Wah ini hasilnya terlalu ini ya. Misal muncul kayak gini, teman-teman pahami. Saya paham nggak dengan hasil yang diberikan sedetail ini, ya. Dari paragraf yang sudah dibuat ternyata seperti ini. Oh, ada kebijakan nasional, kebijakannya adalah SBBE, SBBE di dalamnya ada Sri Kandi, gitu ya. Kemudian kebijakan nasional ini harus diimplementasikan, gitu ya. Kemudian melalui komunikasi sumber daya disposisi kayak gini. Implementasi mewujudkan pengelolaan nasib dinamis. Pengelolaan nasib dinamis ada sub-subnya gitu ya. Maka muncullah, terwujudlah efektivitas. Kalau teman-teman bisa membaca alur ini, silahkan aja. Kopikan, masukkan ke sana. Kalau nggak bisa, oh yang manual aja yang kayak tadi, versi minimalis. Kalau yang minimalis kan yang kotak-kotak ini. Kotak ini ya udah, boleh aja kan kotak-kotak ini aja. Kotaknya dibuat manual gitu. Kalau yang ini bisa teman-teman pahami, ya nggak jadi masalah pakai ini. Ini tinggal dinarasikan. Kalau narasinya udah cocok ya udah pakai. Misal belum nggak ngeh gitu ya, minta bantuan narasikan ya udah narasikan aja nih. Penelitian ini berangkat dari kebijakan nasional SBBE. Sudah pasti nyambung ya teman-teman. Udah pasti nyambung. Tuh. Ini kan sama sama dengan penjelasan awal tadi, cuman ini lebih rinci ya, lebih panjang, lebih rinci. Ini aja masih ada tuh panah-panahnya. Gitu ya caranya ya teman-teman, bab 1 kemudian bab 2. Nih, lanjut bab 3. Ini juga masih banyak sekali yang kurang kurang tepat lah. Bab 3 tuh memang saya buat subnya itu lumayan banyak ya. 3.1 sampai 3.9 mungkin. Nah, sekian banyak itu tidak harus semuanya diisi ya teman-teman. Kalau memang bisa diisi semua, silahkan gunakan semuanya. Kalau cuma hanya 7 ya 7 aja. 7 cukup ya cukup gitu ya. 8 9-nya nggak perlu gitu ya. Oh, saya bisa 9-9-nya lebih bagus ya. Jadi sudah sangat jelas 3.1 tentang misal pendekatan dan jenis penelitian. Ini pasti jawabannya ngomongin kualitatif atau kuantitatif. Udah itu aja. Tapi misalkan ini ya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Nanti kualitatifnya ini disambung dengan si Sugiono. Pernyataannya si Sugiono menjelaskan tentang ini. Gitu. Nah, kemudian ada alasannya. Ya, pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bermaksud memahami. Jadi 3 poin utama ini tuh, ininya apa? Isinya teman-teman. Jenisnya apa? Tambahkan sumber referensi. Terus kenapa pakai pendekatan ini gitu? Karena gitu. Atau bermaksud untuk gitu. Saya bingung nulisnya pakai AI tadi. Tulis jenis, kemudian apa referensi sama kenapa atau mengapa pakai ini. Alasan pemilihan. Dibuatkan pasti teman-teman. Dengan catatan teman-teman udah nulis ininya dulu ya. Jenisnya apa, teman-teman udah nyari referensinya. Bingung kenapanya, belum ada isinya yang ini. Masuk AI, tambahkan untuk ini. Gitu. Udah jadi. Lokasi sudah pasti ada semua ya. Lokasi nggak mungkin inilah ya. Kemudian sumber data primer sekunder ya. Ini juga gampang ya.
Teknik pengumpulan data ini macam-macam nanti ya. Kalau mau bagus, lengkap ya. Wawancaranya nanti mau menggali informasi tentang apa, gitu ya. Dan ini menggunakan untuk menggali informasi mendalam dari para informan tentang kendala dan seterusnya. Ada itunya, ada kenapa pakai wawancara gitu. Jadi menggali informasi ini, observasi itu kenapa, studi dokumentasi kenapa gitu, terus apa gitu ya teman-teman. Kemudian instrumen penelitiannya, karena ini bentuknya proposal ya, jadi ada instrumen penelitiannya. Karena tadi wawancara berarti ada pedoman wawancaranya. Wawancaranya terbuka tertutup ya. Kemudian ya carilah penjelasan-penjelasan tentang ini ya, tentang instrumen penelitian. Kemudian ada analisis data ini sudah dipastikan ada. Pakailah teorinya Miles Haberman ya teman-teman. 2019, 94, 2007, 2002, 2017, 14 banyak sekali ya ininya. Jadi teman-teman pakai aja ini teknik analisis data hampir sama semua ya kalau untuk kualitatif pakai ini aja yang sudah populer. Tahunnya menyesuaikan nanti teman-teman pakai referensi tahun berapa. Ini kebetulan 2014. Mungkin ada 2016, 18 ya. Cari aja ya senemunya. Jadi kalau Miles Haberman tinggal dijelaskan. Kalau ini reduksi data ini pakai istilah kondensasi data. Silahkan aja ya. Jelaskan ada 3 tahapan ini. Pengen bagus lagi ada grafik apa sih namanya itu modelnya ya. Yang ini nih. Nah, kayak gininya. Kalau saya pengen beda, Pak, silakan aja tambahkan kayak gininya. Boleh nggak ya boleh aja. Ada diagram kayak gini ya nih. Tapi ya itu, ini kan ada 4 nih. Berarti ada 4 penjelasannya. Tadi kan 3 ya. Kenapa 3? Karena biasanya penyajian penyajian dan ya ini ya, penarikan kesimpulan dan verifikasi digabung gitu ya. Kemudian ada uji keabsahan data. Ini sebenarnya kemarin itu lebih cocok untuk yang kuantitatif. Tapi kualitatif juga ada namanya triangulasi ya teman-teman. Ini konsep aja ya teman-teman cari aja tentang triangulasi sumber atau teknik ya. Jadi ngecek ya apa sih nama istilahnya ya. Jadi kualitatif itu informannya itu nggak banyak boleh gitu ya. Cuman 4 orang, 5 orang. Kenapa demikian? Karena pertanyaannya ketika ditanyakan ketiga orang jawabannya udah sama gitu ya. Jadi membandingkan ya hasilnya wawancaranya itu ini dengan ini kok memang begitu ya jawabannya ya berarti udah stop di situ udah titik jenuhnya 3 orang misalnya atau 4 orang caranya begitu ya. Kemudian daftar pustaka ini pun yang harus diperhatikan nih kemarin saya udah cek belum ya saya lupa. Daftar pustaka harus benar-benar teman-teman perhatikan ya. Kalau mau nilai yang tentang referensi, tentang daftar pustaka, relevansi kayak gitu-gitu. Pastikan stylenya APA ya. Nama belakang, singkatan nama depan, tahun, cetak miring untuk buku ya. Judulnya cetak miring untuk buku, kota, penerbit. Nomor 1 ini aman ya, udah bener kayak gini. Nomor 2 ketika artikel jurnal ilmiah ya. Nama ini nama itu gimana? Nama jurnalnya harus cetak miring sama volumenya. Ya, ini angka 7. Oh, ini konferensi ya. Nah, ini berarti konferensi nasional sampai angka 7 itu miring, cetak miring, teman-teman. Kemudian ada link URL-nya ya. Kalau link URL-nya bukan DOI, coba ya kita cek ya. Ini ya, ini ya, link URL itu ada di atas ya. Kemudian kalau ada namanya DOI, tulisan DOI, mana ini kok? Sebentar. Ke bawah cek. Oh, nggak ada DOI-nya ternyata. Cuman hanya kayak gini tok. Ini aja ya, nggak ada ya. Nggak ada informasi lain nih. Kecuali PDF ya. Ya udah berarti pakainya
link yang ini URL namanya. Masuk ke proposalnya, tambahkan kata-kata ini nih, retrieve from-nya ditambahkan, taruh di sini ya, di nomor 2. Baru paste linknya kayak gini. Ini cetak miring. Nah, sedetail itu ya teman-teman untuk daftar pustaka. Kalau mau nilainya sangat sesuai. Kalau ini sesuai nih, nilai yang ini hanya sesuai nih daftar pustakanya. Karena ada teknis kecil yang belum diperhatikan. Ini ada tambahan retrieve-nya. Oh, yang satunya sudah ada retrieve-nya, angka satunya udah miring gitu ya. Tapi nama jurnalnya belum kelihatan nih. Ini jurnal apa bukan ya? Ini namanya jurnal tulisannya. Oh, berarti ini kita harus cek lagi. Gitu ya, teman-teman caranya. Oh, ternyata ini jurnal. Tapi linknya larinya bukan lari ke link artikel. Berarti salah ya linknya gitu. Link artikelnya apa? Ini manajemen informasi. Ya udah kita cari manajemen atau aplikasi Sri Kandi lah ya. Aplikasi Sri Kandi ada nggak di sini? Cari di pencarian. Ya, pencariannya. Coba kita cek Sri Kandi ada nggak? Oh, ini ada manajemen kan tadi manajemen ya. Berarti diklik sampai nemu. Ada DOI-nya kok ternyata ini. Pastikan dulu DOI-nya. Ya, dibuka. Error nggak dia? Oh, error Pak. Jangan dipakai. Ya, dipakai alamat yang atas, URL namanya. Masukin ke proposal. Jadi yang ini salah ya. Ini link yang nomor 3 nih salah. Harus diganti ya. Yang link nomor 3 diganti dengan yang baru. Yang baru mana yang ada strip 61 ini alamat URL-nya. Sedetail itu kah? Iya, teman-teman ya. Saya nanti ceknya gampang ya untuk daftar pustaka. Kalau ada satu salah, saya anggap udah ada kesalahan gitu ya. Ini pasti salah misalnya. Berarti oh ini ada ketidaksesuaian. Turun lagi nilainya cukup paling gitu ya. Kalau mau sesuai ya berarti link termasuk linknya tuh benar ya teman-teman ya. Karena saya saya lupa kelas ini atau bukan ya kemarin yang ngasih daftar pustaka ketika saya klik larinya bukan ke artikel jurnalnya gitu. Nah ini ya karena harus meminimalkan 5 ya artikel jurnal. Jadi saya bisa cek dari link. Kalau dari 5 itu satu aja yang nggak sesuai ya berarti nggak mungkin dapat nilai yang sangat sesuai ya. Karena ada satu yang salah gitu ya. Sedetail itu ya teman-teman ya. Apa ya? Seketat itu. Pak, saya banyak banget nih ada 15 atau 20. Ya silahkan. Nah ini sudah mending nih cuman angka 5-nya belum miring ya. Ininya udah miring. Ya, gitulah teman-teman kira-kira ya daftar pustaka. Daftar pustaka itu sebenarnya ada aplikasinya kalau untuk biar otomatis hal-hal kecil tadi biar nggak kelewat. Namanya Mendeley, cuman saya nggak mempraktekkan cara installnya ya karena terlalu lama. Teman-teman kalau bisa cari tahu sendiri gitu di YouTube namanya Mendeley. Kalau pakai Mendeley itu hal-hal teknis kayak tadi itu bisa diminimalisir ya teman-teman. Nih, saya pakai Mendeley untuk nulis ini itulah ya untuk kebutuhan artikel jurnal. Ini Karel UT pun ada nih. Jadi muncul di ininya sudah lengkap gitu kalau pakai aplikasi. Jadi nggak mata kita nggak oh ini harus miring ya ternyata gitu-gitulah. Jadi itu ya teman-teman kurang lebih. Jumlah halamannya berapa? Ya menyesuaikan aja ya. Ini kalau ini berapa nih? 17 ya lembar. Ini 17 lembar. Ini lampiran kalau memang ada lampiran form wawancara, kuesioner silahkan aja ya diisikan. Ya. Ini saya mencontohkan satu ya yang punya siapa tadi? Tria Fatur Rahman ya. Ini yang kemarin sudah lumayan rapi.
Satu lagi mirip-mirip lah yang ini, yang Rahaju ini juga mirip-mirip. Ini tentang Sri Kandi juga kebetulan ya. Tapi isinya beda ya teman-teman. Tempatnya beda, isinya pun beda. Cara nulisnya beda ya. Tapi ini sudah, dua ini sudah lumayan rapi teman-teman ya. Nilainya udah di atas 75. Karena informasinya sudah lengkap, nulisnya lumayan rapi gitu ya. Ya ini mirip-mirip, tinggal dirapikan aja sebenarnya ya. Ini saya pasti komentari nggak ada referensinya nih. Walaupun sudah rapi, tetap dikomentari nggak ada referensi gitu ya. Nah, dua hal itu kan beda nih cara penulisannya. Kurang lebih begitu ya. Nah, ini kalau mau rapi modelnya ABC atau satu kurung, dua kurung gitu ya. Ini jangan pointer titik. Jadi se detail itu ya teman-teman ya untuk penulisan ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada kendalanya di mana deh? Kendala dalam penulisannya. Dari dua contoh ini teman-teman ngerasa punya saya nggak pas nih memang di bagian ininya gitu. Ya silakan, nanti disesuaikan gitu ya. Harapannya itu bisa dapat angka 75 gitu atau lebih ya, lebih bagus lagi. Oke, ada yang mau tanyakan nggak terkait ini penulisan proposal? Nggak ada hasil dan pembahasan, aman teman-teman. Baru rencana aja. Izin bertanya, Pak. Ya silahkan. Ya, baik. Terkait pencantuman apa namanya, Pak, link dari jurnal sendiri itu kan beberapa jurnal ada yang untuk portal webnya sendiri itu ada yang nggak ada, Pak. Walaupun jurnalnya ada, waktu kita klik di Google sendiri itu hanya tertera langsung pendownloadan PDF-nya sendiri, Pak. Apakah link download PDF-nya itu bisa kami sertakan di daftar pustaka itu, Pak, ya, untuk penggantinya sendiri? Langsung PDF ya munculnya ya. Sudah dipastikan nggak ada ya Mas ya? Iya, Pak, di websitenya sendiri tuh Hmm? sebenarnya ada, Pak, untuk website jurnalnya, tapi waktu kita cari untuk archive-nya sendiri jurnalnya itu link-nya malah error gitu, Pak. Tapi jurnalnya memang jurnal dari universitasnya sana. Oh, kalau memang sudah mentok nggak ada ya, ya udah pakai link PDF-nya. Tapi itu sebenarnya nggak pas ya, karena harusnya namanya linknya ya URL sama DOI ya. Atau kalau mau aman cari referensi lain lah. Kalau mau lumayan bagus, cari referensi Oh lain iya, aja. Pak, siap, Pak. Karena banyak sebenarnya referensi ya. Kemarin ada tuh punya artikel ilmiah punya siapa ya? Contohnya kayak gitu tadi kondisinya. Aduh, punya siapa kemarin yang berani ngomong. Jadi kalau kelas artikel ilmiah itu juga sama ya. Saya tunjukkan yang sudah lumayan rapi, kemudian sisanya saya tawarkan teman-teman ada yang mau ditunjukin nggak tugas tiganya gitu. Ternyata ya itu termasuk daftar pustaka link PDF munculnya. Itu kita koleksi rame-rame. Jangan dari Google Google atau Google Scholar-nya. Google Scholar nih. Ini kemarin di kelas artikel ilmiah ya. Misal teman-teman nyari dari Google Scholar, pasti muncul banyak ya teman-teman. Silahkan gunakan boleh. Ya ini ada pemanfaat Sri Kandi, ada ini, kemudian ada yang ini ya. Kemudian teman-teman ngambilnya dari sini ternyata copy linknya. Nah yang di tugas artikel ilmiah munculnya itu, oh kalau ini masih mending ya, munculnya nama alamat jurnalnya nih. Kemarin tuh munculnya alamat Google Scholar-nya. Kemarin gimana ya caranya dia kok dapatnya Google Scholar-nya gitu. Jadi alamatnya bukan alamat jurnal. Jadi kebaca di situnya www.googlescholar.
Caranya gimana ya mereka? Gini apa ya? Oh, enggak juga. Jadi tulisannya itu http Google Scholar kayak gitu-gitu. Com garis miring apa gitu. Kan kelihatan ya, kita bisa tahu lah ini kok dari Google Scholar, jadi nggak pas. Yang bagus kalau udah nemu, tinggal diklik aja, nanti kan lari ke alamat jurnalnya. Bisa pakai yang atas, kalau DOI-nya nggak ada. Tapi kalau ada DOI, pastikan dulu DOI-nya. Diklik. Kalau diklik itu balik ke sini lagi, berarti ini udah aktif. Pakai alamat DOI. Situ. Sini. Nah, selain itu, kalau ada fasilitas how to set, ya, nih, bagaimana cara mengutip, boleh pakai ini, cari APA. Oh, cuman ini nggak lengkap, Dik. Ternyata munculnya hanya kayak gini ya, nggak lengkap. Oke lah, sementara kita copy dulu, masuk ke sini ya. Ini misalkan aja, loh Pak, nama penulisnya kok nggak ada, perbaiki manual. Nama penulisnya siapa di sini? D. Vega M ya, D. Vega M. Kemudian kan kalau apa kan tahunnya dulu ya, 2023. Baru judulnya, baru nama jurnalnya. Ternyata diperbaiki nih, oh kayak gini caranya. Ini huruf barunya kita perbaiki kayak gini. Nama jurnalnya miring ya, sampai dengan volumenya miring. Oh, udah benar, udah sesuai. Udah deh ini satu jadi nih. Nah, link ini pasti lari ke alamat jurnalnya karena DOI-nya sudah aktif gitu teman-teman. Jadi pemilihan referensi ini akan menentukan ya, karena isi tulisannya kan nanti dari referensi. Jadi kalau referensinya nggak valid ya kita aduh ini bener nggak ya, pernyataan referensinya aja salah gitu ya. Jadi kan kutipannya salah gitu. Hanya perhatikan kalau teman-teman sudah nyusun lengkap daftar pustaka, link-linknya dicek ya satu-satu. Yang bentuknya website ke website apa namanya pemerintah, kementerian, lembaga, ya udah dipastikan aja diklik muncul dari Kemenkes, Kemenkeu, BRIN atau apapun lah. Kalau dari jurnal ya muncul kayak gininya. Jangan sampai salah gitu ya. Kalau salah ya berarti ada poin relevansi ya tadi, relevansi penggunaan sumber. Nah itu kan berarti nggak pas. Kalau nggak valid ya berarti nggak ada gitu ya teman-teman. Atau error nggak bisa diakses gitu ya. Apalagi ya kira-kira ya. Kalau proposal sampai bab 3 jadi aman sih harusnya. Kalau yang artikel ilmiah kemarin kita ada pembahasan jadi bagian isi dibahas. Kalau ini nggak ada, belum ada ya. Sampai bab 3 aja. Gimana, ada yang lain? Atau sudah cukup jelas? Pak, mau tanya lagi. Hmm? Terkait pengumpulan lembar pernyataan ini apakah di dalamnya juga harus menyertakan materai asli juga ya, Pak? Karena kan di formnya sendiri itu ada tertera materainya sendiri, Pak. Iya. Jadi sebentar kita buka ya. Pengumpulan lembar pernyataan ini tadi saya belum buka nih. Ini kan sudah ada template-nya nih ya teman-teman ya. Template-nya sebentar saya ini dulu biar. Jadi mata kuliah metode sama karya ilmiah yang artikel ilmiah tuh ada surat pernyataan, lembar pernyataan kayak gini. Intinya bebas dari plagiasi lah ya. Jadi isikan sesuai dengan template yang ada di sini ya. D4 kearsipan. Kemudian judulnya nih di sini ya, proposal penelitian berjudul apa. Kemudian kota, tanggal plus materai di sini ya. Materainya boleh fisik,
yang tempelan itu boleh Ematray. Teman-teman masuk aja aplikasi Ematray, nanti bayar di situ ya. Bentuk PDF dulu, kemudian nanti masukin PDF-nya ke sana, ke websitenya Ematray. Udah jadi langsung tempelin di sini. Ini kata materainya hilangin dulu. Kalau pakai Ematray ya, ini hilangin. Ini isi lengkap ya, nama, NIM, masukin PDF. Nanti materai taruh aja sini. Kan materainya bisa digeser-geser kalau yang Ematray. Nah, file itu yang di-upload versi PDF. Kalau yang fisik ya berarti teman-teman beli dulu entah di tempat fotokopi, kantor pos atau manalah itu. Pokoknya ada materai biasa ditempel, kemudian tanda tangan ya. Gitu. Tadi yang pakai materai berarti tanda tangan dulu, kemudian ada materainya di sebelah kirinya atau kanannya gitu. Jadi jawabannya harus pakai materai asli ya. Gitu. Oh ini sudah isi juga ya. Saya belum cek malah yang ini. Ini 4 mahasiswa udah ini ya. Coba ya kita buka ya untuk contoh. Oh iya ternyata sudah. Nah contohnya kayak gini nih. Tapi ini kalau bisa ditutup ya ditutup ya. Ini kalau udah terlanjur ya biarin lah. Jadi ini dihilangin aja gitu ya. Yang ini kata-kata materainya. Kalau ini sudah terlanjur ya biarin aja. Saya anggap sudah sesuai ya. Coba yang lain saya belum cek soalnya yang ini. Jadi biasanya saya akan cek ketika saya udah kasih nilai. Nah ini pakai digital nih berarti. Ematray nih. Ematray kayak gini ya, warna pink kayak gini. Boleh pakai Ematray kayak gini. Silahkan aja. Lebih praktis. Mungkin itu teman-teman. Kalau udah cukup ya kita cukupkan aja. Ya. Sebelum ditutup nih, ada lagi nggak memastikan? Atau ada yang mau tugasnya dikoreksi? Ada yang mau ini nggak menampilkan? Saya nggak enak kalau ini. Kalau langsung buka, mending teman-teman, oh punya saya aja Pak. Ah itu baru saya buka. Pak, mungkin saya mau tanya lagi. Hmm, Mengenai referensi pengecekan AI detektor, apakah ada referensi yang bisa dipakai untuk mahasiswa ya, Pak? Yang mungkin lebih akurat gitu, Pak. Soalnya kan dari website ke website itu biasanya beda-beda gitu, Pak. maksudnya apanya nih? Sumber referensinya atau apanya? Referensi untuk AI detektor mungkin, Pak, dalam sebuah jurnal gitu atau artikel ilmiah gitu, Pak. AI detektor apanya nih? Maksudnya nih saya kurang paham. Mungkin kan biasanya kalau kita bikin artikel ilmiah itu Hmm? untuk pengecekan berapa persen AI yang dipakai dalam sebuah artikel itu, Pak. Apakah mungkin ada Oh, aplikasi atau website gitu, Pak? oh oh, penggunaan AI-nya maksudnya ya. Iya Yang tadi gitu, Pak. Biasanya angka kan ada ang- angkamu yang muncul di angka iya, tadi itu. Oh tuh, saya belum pernah ngecek-ngecek gitu ya. Yang ini kayak gininya maksudnya ya. iya, Pak, mungkin, kan kadang kalau kita, bikin-bikin artikel jurnal Hmm? atau mengikuti sebuah event gitu kan ada untuk saat ini kan banyak AI yang dipakai gitu, Pak. Kadang ada Iya, iya, beberapa iya. event yang memakai AI detektor gitu, Pak. Oh, wah saya kurang tahu terus terang. Kalau yang di saya ikut ya yang di Bawaslu. Bawaslu punya sendiri aplikasinya, tapi kita cuma menyerahkan naskahnya nanti dapat hasilnya. Cuman saya nggak pernah mencari tahu ya kalau AI detektornya. Khawatir angkanya tinggi ya, Mas ya. Angka Ya 60 mungkin sih itu, Pak, masih atau saya mungkin ke saya depan kan maklum. bisa Iya, dipakai iya, juga iya. kalau untuk akhir semester gitu, Pak. Oh, wah, ini kalau ini saya belum tahu ya, karena saya belum pernah cek-cek yang kayak gini.
Grammarly bagus banget ya ini teman-teman. Tapi bahasa Inggris umumnya ya. Kalau ini saya asal ngetik aja AI detector muncul pertama Grammarly ya memang ini produk yang bagus. Namanya aja grammar ya ini ya. Berarti untuk pengecekan tata bahasanya, strukturnya. Biasanya untuk bahasa Inggris ya. Di sini bahkan ada AI writing detector yang di sini ya. Kemudian ada pengecekan plagiasi. Mungkin ini AI juga nih ya. Free AI detector macam-macam. Cuman saya nggak tahu ya yang bagus yang mana. Ini dulu ada juga yang sempat booming ya Zero GPT. Cuman saya nggak pernah. Jadi teman-teman kalau kedepannya ya kalau teman-teman udah lulus sudah kerja kemudian pengen nulis artikel jurnal cari target jurnalnya yang membolehkan pakai AI ya teman-teman. Emang ada ya teman-teman ya. Terutama jurnal dari luar. Kalau dari luar mereka biasanya mencantumkan membolehkan apa namanya penggunaan AI. Ada artikel bagus nih di jurnal Sains Komunikasi. Aduh, tapi udah tenggelam ya kayaknya. Jadi jadi ada tentang penggunaan AI mana ya? Sebentar, masih ada di sini enggak? Itu di beberapa bulan yang lalu. Aduh, nggak kelihatan ya. Sebentar. Mungkin kalau di Indonesia masih agak ini ya, masih agak kurang lazim ya penggunaan AI ya. Sebentar, coba saya carikan. Jadi editornya tuh menginformasikan tentang boleh bagian mana yang boleh pakai AI, bagian mana yang nggak boleh pakai AI gitu. Edisi berapa ya? Edisi edisi 2 coba. Saya lupa download, saya lupa screenshot ya. Jadi intinya kalau teman-teman pakai AI, cari jurnal yang membolehkan pakai AI ya. Biasanya ada di petunjuk penulisannya ya. Ada di author guideline biasanya. Ini enggak ada. Kalau yang Indonesia mungkin belum ini ya. Belum belum populer. Coba di sini ada enggak ya? Nggak ada ya penggunaan AI ya. Nih saya ambil jurnalnya Trisakti aja deh. Contoh aja. Tapi bukan kearsipan ya. Ini jurnal teknik tentang penggunaan AI kalau nggak salah ada di mana? Lupa saya naruhnya di ada apa di sini ya malpraktik ini kan masih ada waktu untuk ini ya masih ada waktu untuk menyelesaikan tugas keempat ya walaupun ternyata sampai tanggal 8 mudah-mudahan nanti ada perpanjangan ya tanggal 8 mah tinggal beberapa hari lagi mudah-mudahan teman-teman bisa ngejar ya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya silakan. Oh, ada yang ini ya. Eh, Iya. Gimana?
untuk di tugas 4 kan saya sudah mengumpulkan dan sudah ada hasil drill bitnya. Mm-mm. Cuman tadi kan Tuweb kayak misalkan saya kayak mau merevisi lagi terkait tentang kayak kerangka berpikirnya, saya mau menambahkan diagram atau sebagainya. Nah, itu Mm-mm. nanti eh, edit submission atau remove, Pak. Hmm, edit submission bisa nggak ya? Saya belum tahu ya tampilannya kayak apa ya. Sebentar. Kalau tidak salah ada kesempatan 3 kali ya ini untuk melakukan perbaikan. Wah, saya belum tahu nih kalau dari sisi mahasiswa ya. Ketika Terus bisa diedit, berarti belum dinilai mungkin ya oleh tutornya ya. Kalau sudah dinilai, mungkin ada yang muncul hanya remove mungkin. Ini karena belum dinilai muncul edit. Mungkin kalau bisa diedit ya edit aja. Kalau nggak bisa diedit ya di delete. Nanti angkanya akan berubah ya dari 5 dengan 61 mungkin jadi 7 dengan 50 atau 62 gitu ya. Nggak jadi masalah. Jadi yang 4 mahasiswa ini kalau mau memperbaiki lagi silahkan ya. Karena pasti ada poin-poin yang tadi sudah dijelaskan yang oh ternyata saya masih ada kurangnya di sini gitu. Itu silahkan aja. Boleh. Ada lagi? Ya, dapat, terima kasih, Pak. oke oke. Ini yang lain ada lagi nggak nih? Ini saya buka deh ininya. Nggak ada namanya ya, tapi nih. Nama saya skip nih. Nih nilainya teman-teman. Ini saya bukan maksud untuk apa-apa ya. Oh, ini untuk biar teman-teman tahu. Di kelas ini yang nilainya di atas 75 itu sedikit. Ini nilai standar, pengen saya tuh standarnya 75. Ternyata ada yang udah 79, 76. Ya ini berarti sudah rapi ya secara mungkin isi atau informasi yang dipenuhi. Mungkin ada masih 60 karena template-nya nggak sesuai, misal gitu. Atau fontnya campur-campur atau kerapiannya kurang. Ini ya yang di bawah 75, 51, 65 nih. Mungkin ada yang udah rapi banget ya. 84. Tadi ya, ini daftar pustaka kemarin saya belum cek banget ya. Tadi sudah saya cek banget sampai detail miringnya, linknya ya. Tugas 4 akan saya cek ulang ya. Nih. Jadi yang masih 50-50 pastikan template ya, pakai template aja. Pastikan informasinya sesuai. Bab 2 hanya kajian teori penelitian terdahulu, kerangka konseptual atau berpikir. Ya udah itu isinya itu. Kerangka berpikirnya kalau poinnya mau bagus ada diagram dan penjelasan. Penelitian terdahulu pasti ada tabelnya. Kalau mau bagus ada posisi kita tuh di mana sih atau keterkaitannya. Kerangka teori tadi bentuknya itu sub-sub, ada 2 atau 3 yang dibahas. Kalau teman-teman bisa memahami outline-nya semua, gampang banget teman-teman. Bab 1 tuh pusingnya hanya di latar belakang. Rumusan masalah, tujuan, manfaat itu kalimat umum lah, narasi umum yang bisa langsung dibuat. Tapi di pendahuluan, pastikan ada referensi yang dipakai. Mungkin penelitian terdahulunya ada juga. Dan pastikan teman-teman punya data observasi, tahu ada masalah apa di situ, gitu. Nyari referensinya, pakai bantuan tadi website yang saya space tadi atau Google Scholar atau teman-teman biasanya pakai apalah terserah. Pakai AI pun boleh selama valid ya linknya. Jadi bab 1 paling yang itu latar belakang. Bab 2 memang agak repot nih, banyak referensi yang harus dicari. Pelan-pelan masukin. Kemudian diagram pakai AI aja bantuin bentuk diagramnya. Bab 3 metode itu juga gampang banget ya, cuma narasi-narasi. Jadi yang substansi yang teman-teman agak perlu effort ya yang bab 2 karena harus nyari referensinya 5, 10 atau berapa lah itu.
plus penjelasannya harus ada referensi gitu ya. Selain itu tata tulisnya, nih ada tata tulis nih. Tata tulis nih, yang poin 9 berarti kan sesuai ya. Yang 5 berarti kurang rapi, udah dipastikan. Atau jumlah halamannya nggak terlalu sedikit atau terlalu banyak sekali, sampai 40, 60 gitu ya. Jadi proposal cukup tadi ya, 15, 17, 20 kayak gitu. Buat serapi mungkin ya teman-teman, rapikan aja pelan-pelan gitu, jangan males untuk posisi kayak gini misal. Ini kan rata kiri namanya ya teman-teman. Rata kiri itu yang joroknya ke kiri semua. Rata tengah kan tengah ya. Rata kanan ke kanan ya. Pakai rata kiri kanan gitu. Di semua paragrafnya. Karena masih banyak sekali yang rata kiri semua. Rata kiri semua tuh kayak hasil copy paste dari AI teman-teman. Kelihatan. Saya membolehkan pakai AI tapi dirapikan ya. Nah, kayak gini ya. Apalagi kalau copy paste dari AI. Dan nggak diedit sama sekali. Ini tugas mahasiswa banyak sekali yang seperti itu ya. Aduh, kayak gini tok nih. Itu pasti nilainya untuk sisi kerapian saya kurangi ya. Oh, kayak ini masih rapi. Kadang ada yang benar-benar aja Allah, kurang lah ya. Nah, hal-hal kecil itu perhatikan ya. Kalau memang mau lebih rapi ya buat rata kiri kanan kayak gini. Oh, halamannya kurang, nggak pakai 1.15, ya udah pakai 1.5 boleh gitu ya. Misalnya 1.5 saya pengen jaraknya lebih teratur, pakai poinnya 6. Jadi antar paragraf ada jeda 6 poin ini ya. Ya udah nanti antar paragraf tuh ini loh, ada lebih rapi. Kemudian yang menjorok, ya udah menjorok kayak gini. Saya pakai American style yang menjorok di paragraf keduanya, ya udah kayak gini posisinya. Sampai ke bawah dan seterusnya kayak gini modelnya. Kalau ada lagi. Bentar, ini contoh paragraf-paragraf ya. Misalnya ini paragraf 2, paragraf 3 kayak gini modelnya. Tapi ada referensinya ya, jangan lupa. Misal 2026 kayak gini, ada referensi atau di depan menurut Pauli atau 2026 kayak gini. Nah, udah ini kan rapi gitu ya. Secara penulisan isinya ya udah nanti mas saya untuk isi saya ikuti. Nah, jangan kayak gini maksud saya. Teman-teman sempatkan waktu untuk merapikan gini. Termasuk kalau mau rapi banget ya ini ya, detail sedetail ini nih. Pointernya mau berapa ininya. Nah, jadi jarak antar spasinya nanti lebih bagus gitu ya. Termasuk tabel tadi ya. Saya ada komentar tentang tabel tuh kalau nggak salah. Tabel tabel jangan terlalu besar gitu. Oh, ini aja deh gini. Sebentar. Tabel ya, kita ngomongin tabel. Tadi ada tabel. Nah, ini. Jadi misal tabel ya, teman-teman ya. Teman-teman buat tabel kayak gini ya. Anggaplah ini tabel udah jadi ya. Ini tabel udah jadi. Hasilnya kayak gini. Ini kan berarti pelan-pelan harus dirapikan nih. Harus dirapikan ya. Misal ini sudah lumayan rapi. Sebentar, biar sekalian saya rapikan deh. Kalau dari AI kadang kan nggak rapi ya. Tapi kalau manual bikin ya sudah rapi saya pastikan. Maksud saya ingin menunjukkan merapikan tabel itu boleh memperkecil huruf. Misal kayak gini ya hasilnya. Ininya panjang-panjang nih. Judulnya panjang nih ya kayak gini. Ininya juga panjang.
Nah, kayak gini. Di atasnya pasti ada nama tabelnya ya. Tabel 1 kayak gini. Tabel 1 1.1 berarti ada di bab 1. Tabel 2.1 berarti ada di bab 2. Tabel 3.1 berarti ada di bab 3. Tergantung ada tabelnya di bab 2 ya, berarti 2.1 ya, 2.1 ya. Iya nih. Kayak gini. Kemudian di sini penelitian terdahulu atau apa ya istilahnya ya. Ya udahlah gini dulu. Kemudian kalau mau rapi ya, ini bisa diperkecil teman-teman. Kalau pengen, ini terlalu besar. Mini, maksimalnya 10 ya ininya. Diperkecil jadi 10 itu boleh. Saya 12 masih bagus, ya udah 12 boleh aja. Atau 11 atau 10. Disesuaikan aja. Disesuaikan di hasil layarnya teman-teman gitu. Karena pasti masing-masing beda. Kemudian termasuk dalamnya ya, termasuk ini nih. Yang ini bagus nggak ketika pakai rata kanan kiri, atau bagusnya pakai rata kiri, atau bagusnya pakai rata tengah. Itu teman-teman pikirkan sendiri aja. Lebih rapi yang mana? Apakah rata tengah atau rata kanan kiri? Atau rata kanan kirinya, rata tengahnya hanya untuk nomor, metode ya, kayak gini. Judul pakai rata kiri, hasil pakai rata kiri. Ya silahkan. Ini kerapian aja. Kayak gini hasilnya ya teman-teman. Saya pengen judul ininya pakai warna abu-abu. Silahkan ya teman-teman kayak gini. Saya pengen warna kuning, biru. Silahkan, boleh ya. Ini biar center. Di sini ada ya. Oh, berarti udah maksimalnya kayak gini. Jadi sebegitunya ya, jangan apa ya, jangan malas untuk merapikan ya. Pasti ada poinnya. Nah, kayak gini. Saya panjang banget Pak ininya tabelnya. Misalnya ada lagi ya, tabelnya panjang nih. Kita ngomongin tabel yang panjang lagi nih. Ternyata di sini ada tambahan paragrafnya. Malah nah kayak gini ya. Misalkan ini implikasi lah atau apa. Misal implikasi. Kayak gini ya. Sama, masih sama ya. Caranya kayak tadi. Misal ini jadikan 10. Atau nih, ada ataunya nih. Kalau posisi tabelnya kepotong kayak gini ya, atau posisinya mepet kayak gini, ini bisa ditaruh di halaman berikutnya ya. Masuk ke bagian ini ya, page break nih ya. Pak, ambil yang next page aja. Nah, nanti di sini bisa dibuat horizontal kayak gini. Nanti lebih rapi lagi tabelnya. Dengan catatan kalau tabelnya panjang ya ininya. Kolomnya tuh banyak gitu. Kalau teman-teman kan sedikit ya. Jadi nggak terlalu masalah harusnya. Nah, kalau mau rapi banget tuh kayak gini ya, teman-teman. Kalau tabelnya panjang tuh khusus halaman tabel nanti dibuat miring kayak gini. Nanti berikutnya kan ini otomatis ini ya, otomatis horizontal lagi, balikin lagi backbreak-nya. Ini kan horizontal diganti vertikal lagi. Jadi vertikal, horizontal, vertikal. Nih kayak gini teman-teman. Ini pasti rapi tabelnya. Sepanjang apa juga ini sudah rapi. Kalau kondisinya ketika tadi ya tabelnya panjang, teman-teman bikinnya terlalu panjang, butuh space sendiri, ya udah kayak gini. Berarti pengaturannya ada di yang layout page break ini. Itu boleh ya. Saya males Pak bikin gitu-gitu, langsung aja di sini ya silahkan. Ya. Ini kan tadi pilihan aja. Ini opsi-opsi yang bisa dilakukan ya.
Kemudian ada lagi ya, ini untuk tabel ini saya untuk ngisi waktu aja lah karena sudah nggak ada yang nanya tadi. Misal posisi kayak gini ya teman-teman, tabel 1 terbagi menjadi 2 halaman. Ini kan 2 halaman nih. Nomor 4, ini nomor 3-nya ada di atas. Ini nggak tahu ini kolom apa sih, ini kolom apa sih gitu ya. Kan nggak kelihatan. Teman-teman klik aja, masuk tabel. Mana tadi? Ini ya, tabel layout, masuk ke repeat header ini. Di apa? Ya, ini pengaturannya ya, sebentar. Pengaturannya beda. Pengaturannya jadi maksudnya repeat header itu untuk biar aduh malah ya ini udah masuk ke halaman 2. Sebentar saya lupa. Ada di bagian mana ya? Sebentar cari. Automatic resize. Apa ini ya? Jadi biar nggak kepotong. Ah, ini otomatis ke bawah nih. Gimana ya nunjukinnya? Teman-teman ngerti nggak ya maksud saya? Jadi ketika pakai fasilitas ini nih, repeat header, kalau yang normal ya, ini kondisinya ada yang nggak pas, tapi saya lupa ada di mana. Ini tuh di sini ada headernya lagi kayak gini. Repeat header tuh ada headernya lagi. Jadi kan ketika dipotong ya, ketika ini tuh kepotong, ini tuh muncul di sini headernya. Jadi kita nggak bingung, oh ternyata nomor nomor 4 di sini ada peneliti, di sini ada judul. Kalau nggak di repeat header kayak tadi, ini ya, yang repeat header yang di sini, kondisinya, nah kayak gini nih. Cuman yang ini ada settingan biar masuk ke halaman berikutnya. Ini teman-teman ada yang tahu nggak ya? Ini ada di mana? Saya lupa posisinya. Ini kali ya, overlap ini kali ya. Overlap dong. Ya, kurang lebih begitulah. Ini mohon maaf, saya malah lupa ya. Pengen menunjukkan tapi saya lupa ininya. eh saya lupa posisinya ada di mana. Jadi bukan lari ke halaman berikutnya, tapi larinya itu headernya itu muncul ada 2. Itu sedetail itu ya teman-teman. Kalau di artikel jurnal ilmiah ya. Kalau bukan artikel jurnal ilmiah atau proposal ya nggak jadi masalah. Yang penting rapi ya. Kemudian ininya, fontnya kalau mau diperkecil silahkan ya. Karena biasanya panjang-panjang ya. Terus apalagi ya? Ya kesesuaian ya antara referensi sama isi. Jadi ya tadilah seperti yang ada di, saya kurang tahu di tempat mahasiswa muncul nggak ya ininya. Ininya apa? Indikator penilaiannya. Kalau muncul kan teman-teman bisa tahu ininya apa ya. Oh ternyata untuk mana tadi literaturnya nggak pas misalnya ya. Teman-teman bisa tahu nanti dari sini. Kayaknya ada deh ya. Kayaknya di tempat mahasiswa juga ada tampilan ini. Jadi itu Ada ya Kak, teman-teman. muncul. Ada. Ada. Nah iya, kalau ada kan teman-teman bisa tahu sendiri. Jadi bisa memprediksi bahkan. Ini kalau nilainya sesuai semua berapa angkanya. Kayaknya kalau nilainya sesuai semua angkanya belum 75 ya teman-teman. Nih. Jadi kalau semuanya cukup nilainya hanya 52. Kalau semuanya sesuai hanya 68. Jadi butuh ada yang sangat sesuai. Yang sangat sesuai, yang mudah tadi ya, yang nilainya tinggi itu yang tentang referensi. Ada kajian literatur, ada satu lagi apa tadi ya? Yang 15. Oh ini perumusan, kalau ini bisa lah.
perumusan masalah. Paling kajian literatur ya, kajian literatur itu juga tinggi, ada yang 15. Gitu. Terkait ini pun saya udah tanyakan ya teman-teman ke Prodi, kenapa angka sesuai itu belum memenuhi syarat. Jadi saya kalau penasaran, saya tanyakan langsung ke Prodi, karena ini sesuai tapi kok belum lulus gitu kalau secara angka ya. Karena yang namanya sesuai kan harusnya lulus ya. Ini kan sesuai, kalau sesuai ya sesuai ya. Kenapa nilainya bukan 75 atau 76 atau lebih dari 75? Berarti kan ada yang salah dengan indikator penilaiannya, rentangnya tadi. Rentangnya ada yang 3 sampai 15, ada yang 1 sampai 5 gitu. Nah, hal-hal itu sudah saya tanyakan tapi belum dapat jawaban ya, teman-teman. Kalau rentangnya nggak terlalu tinggi, nilainya kemungkinan nggak, mungkin ada yang 50 gitu. Kenapa angkanya muncul 50? Karena gapnya terlalu tinggi nih. 7 dengan 15 saja udah 8, selisih 8 poin. 6 dengan 10, ini selisih 4 poin. Gitu ya teman-teman ya. Tuh, 5 dengan 15 udah selisih 10 poin. Jadi inilah, sedetail itu pun saya tanyakan. Maksudnya biar mahasiswa nggak dirugikan ya. Jadi itu aja ya teman-teman ya untuk kelas metode penelitian. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini sementara berarti ikuti waktu aja ya teman-teman. Ikuti waktu tanggal 8 terakhir ya, ikuti aja. Tadi pagi kayaknya ya beberapa sudah japri, saya belum sempat balas terus terang. Mungkin besok saya coba ini cek WA saya lagi, saya coba sisir satu-satu gitu ya. Kalau memang masih ada perbaikan, saya komentari. Kalau saya bolehkan upload ya silahkan upload aja ya. Kalau teman-teman sudah tahu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan tadi, oh saya udah tahu sendiri Pak, saya bagian referensinya salah nulisnya atau kurang atau apapun, silahkan dibuat langsung perbaikannya. Hasilnya tugas 4 kirim ke saya aja versi Word-nya, saya tuh pengen tahu aja. Saya pengennya tuh sebelum teman-teman upload tuh sudah memang bagus gitu. Jadi kalau saya tahu kan enak tuh versi Word-nya, oh iya ini udah rapi nih. Tapi kalau belum, ya nggak apa-apa sih. Tapi kan teman-teman langsung taunya nanti tugas 4-nya hasilnya nilainya berapa gitu. Kalau lewat saya ya saya udah tahu duluan gitu. Bisa ngasih tahu titik-titik mana yang perlu diperbaharui ya. Kelas artikel ilmiah juga sama ya. Kelas artikel ilmiah lumayan semangat juga. Cuman ya itu banyak ketidaksesuaian. Proposal harusnya lebih mudah ya. Proposal itu setingkat lebih mudah lah daripada yang artikel ilmiah. Bahannya ada semua. Ini rencana gitu ya teman-teman ya. Jadi harusnya bisa dimaksimalkan ya. Dari sekian banyak ada berapa sih saya lupa ya. 15 atau 16 mahasiswa ini mudah-mudahan bisa memenuhi syarat semua ya. Oke, Bapak Ibu saya mohon maaf ya, ini sudah web keempat. Tidak ada web lagi. Jadi mohon maaf atas segala salah. Apabila dalam penyampaian terlalu cepat ya atau ketidakjelasan, ya mohon maaf ya. Saya bukan dosen dari awal ya, udah saya jelaskan saya arsiparis, membantu tutor ya sebisa mungkin gitu ya teman-teman ya. Itu saja, terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman mahasiswa di web 1 sampai 4. Kehadiran nanti akan saya rekap di akhir ya, web 3 dan web 4. Nanti akan saya cek dari rekaman MS Team ini, termasuk video rekamannya. Saya belum upload kayaknya. Nanti kalau ada waktu saya upload semuanya gitu ya. Kalau teman-teman pengen cek ya silahkan. Gitu aja. Itu aja ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu entah kapan kalau ketemu di mana gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih, Pak. Kemudian ini
Saya izin untuk